Sampurasun, selamat pagi Oma Opa, Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan juga anak-anak yang Kristus kasihi. Mari kita memulai hari baru ini dengan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk cinta kasih yang Kau limpahkan kepada kami pagi hari ini, sehingga kami dapat bangun dengan tubuh yang segar dan siap untuk beraktivitas. Namun sebelum memulai semua itu, kami rindu untuk mendekat kepadamu, mendengar suaramu, dan diajar menurut kehendak-Mu. Karena itu berfirmanlah Bapa, kami memohon di dalam Kristus Yesus. Amin. Pembacaan Alkitab pagi hari ini diambil dari kitab Ulangan pasal 31 ayat 6. Demikian bunyinya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gentar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai kamu. Ia tidak akan mengabaikan kamu dan tidak akan meninggalkan kamu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar serta memelihara firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Terpujilah Tuhan. Umat yang Kristus kasihi, seorang peneliti, Suci Andari, dalam tesisnya yang berjudul Fenomena Bunuh Diri di Kabupaten Gunung Kidul, menemukan bahwa perasaan kesepian menjadi salah satu penyebab paling banyak dialami lansia hingga mereka mengambil langkah bunuh diri. Kaum lansia merasa kesepian karena ditinggal anggota keluarganya. Beberapa ditinggal merantau anak-anaknya. Beberapa lagi karena kurang mendapat perhatian dari keluarga. Sekalipun hidup bersama dalam satu rumah, namun kerap terjadi kurangnya komunikasi akibat kesibukan masing-masing. Nah, kesepian sesungguhnya tidak memandang orang, tua atau muda, kaya atau miskin, lelaki atau perempuan. Kesepian bagaikan menyerbu istana maupun gubuk. Banyak yang minum-minum karena kesepian. Yang lain kehilangan akal sehat karena kesepian. Banyak yang bunuh diri karena putus asa akibat merasa kesepian. Sungguh, kesepian menjadi salah satu penyebab kesehatan mental seseorang terganggu. Di sisi lain, sejarah dan kesaksian Alkitab menyatakan bahwa ada banyak orang telah menemukan Kristus sebagai jawaban atas kesepian mereka. Misalnya, anak-anak Ibrani, yaitu Sadrah, Mesakh, dan Abednego. Mereka tidak sendirian ketika dilemparkan ke dalam tungku api penganiayaan. Ada pribadi yang menyertai mereka dan digambarkan seperti anak Allah. Diyakini dia memang benar adalah Allah. Allah anak, Sang Kristus. Demikian juga Musa. Musa tidak sendirian di gunung dan gurun Midian ketika Allah datang menghiburnya dan memanggilnya untuk pelayanan yang lebih luas. Elia juga tidak sendirian di gua ketika Allah datang mendekat dan berbicara dengan suara halus dan lembut. Paulus dan Silas, mereka tidak sendirian di penjara Filipi ketika Allah turun dan memberi mereka sebuah nyanyian di tengah malam. Nah, umat yang Kristus kasihi, siapapun kita, percayalah bahwa Kristus dapat memberi kita penghiburan dan penyertaan. Ia adalah Sang Immanuel, Allah beserta kita dalam segala keadaan. Rasakan kehadirannya dalam persekutuan kita bersamanya secara pribadi maupun komunal. Temukan firman-Nya yang senantiasa menguatkan. Sama seperti kepada bangsa Israel yang akan memasuki tanah perjanjian, firman Tuhan pun menegaskan kepada kita, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang akan berjalan menyertai kamu. Dia tidak akan mengabaikan kamu dan tidak akan meninggalkan kamu. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih karena Engkau adalah Sang Immanuel, Allah yang menyertai kami, sehingga ketika kami dilanda rasa kesepian, bahkan di tengah keramaian sekalipun, kami merasakan Engkau hadir.
memberikan kepada kami kekuatan, penghiburan, penyertaan, perlindungan, dan segala apa yang kami perlukan. Biarlah kesadaran itu membuat kami dapat menjalani hari ini dengan lebih baik. Kami tidak Engkau abaikan, kami tidak ditinggal sendirian. Engkau menyertai kami. Terima kasih Bapa. Untuk itu kami serahkan seluruh aktivitas kami hari ini. Dengan penyertaan Tuhan, kami dapat melakukan apapun yang menjadi tanggung jawab kami dengan sebaik-baiknya. Kami meyakini itu hanya di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin.